Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? All of you is fine, right? Okay. Today we will discuss about recount text. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dalam bahasa Inggris terdapat macam-macam jenis teks. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai recount text. What is recount text? Let's see on the next slide. Recount text is a text which lists and describes past experiences by retelling events in the order in which they happen. Jadi teks recount itu adalah teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman urut sesuai kronologinya ya. Urut sesuai kronologi bagaimana terjadinya. Nah, there are two kind of recount text. Personal recount and factual recount. Jadi recount itu ada dua jenisnya, yang personal dan yang factual. Kalau yang personal seperti namanya adalah recount text yang menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis yang berkaitan dengan diri sendiri. Kalau yang factual recount ini seperti berita. Jadi berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. And then, recount text is to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience. Jadi tujuan dari recount text ini adalah untuk memberikan informasi, untuk menyajikan suatu informasi, dan juga untuk menghibur pembaca. Kenapa pembaca bisa terhibur? Karena bisa saja cerita yang disajikan itu menarik atau lucu ya. Kemudian, let's talk about the generic structure of recount text. A basic recount text consists of three parts. Kalian bisa lihat di slide ya. Jadi, strukturnya itu ada orientation, events, and reorientation. Untuk orientation sendiri sama seperti teks lain, ini adalah opening yang isinya introduction ya. This is the background information, the answering who, when, and where. Jadi di orientation itu dituliskan tentang siapa cerita tersebut, di mana dan kapan kejadiannya, dan cerita apa gitu. Kemudian events itu adalah isinya, inti ceritanya. It identify and describe the event in chronological order. Jadi diceritakan runtutan kejadiannya sesuai dengan kronologinya. Jadi urut ya. Jadi meskipun events ini satu struktur, tapi biasanya di events itu bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf, terdiri dari beberapa paragraf yang menceritakan urutan kejadian ceritanya. And then the last is reorientation. Reorientation itu conclusion, jadi kesimpulan dari ceritanya. Concluding comments expressing a personal opinion regarding the events being described. Jadi menyimpulkan bagaimana ceritanya atau pelajaran apa yang diambil atau kesan dari penulis tentang kejadian yang diceritakan tadi. And then language features. Jadi karena ini adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi, recount text menggunakan past tense. Focus on specific participants. Jadi ceritanya itu berfokus kepada siapa yang diceritakan, misalnya si penulis. And then use temporal sequences. Temporal sequences ini seperti next, after that, and then kayak gitu. Keterangan waktu yang menunjukkan kalau cerita yang dituliskan itu berhubungan, menunjukkan suatu kronologi. And use material process. Apa itu material process? Material process adalah jenis proses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kata kerja yang merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh si partisipan. Jadi seperti action verb.
Contohnya seperti grow, dig, when misalnya. Oke, this is the example of recount text. Kita sambil analisis ya. Ini yang pertama, title-nya. Pastikan setiap cerita itu mempunyai judul. Kalau di sini si penulis menuliskan judulnya My Experience. And then last week was the first day I came late to school. I had never came late to school before. Bagian pertama tadi apa? Ya, orientation. Memuat tentang apa yang diceritakan adalah came late. Kemudian siapa? Siapanya di sini I. When, last week, where, to school, ya. Jadi perkenalannya. Kemudian this is the events. Kalau di sini meskipun cuma dituliskan dalam satu paragraf, tapi events ini bisa terdiri dari banyak paragraf yang menceritakan kronologi kejadiannya. Ya, events pertama dia bercerita bahwa sebelumnya dia tidur larut malam. Kemudian sudah pasang alarm, tapi dia tidak dengar alarmnya karena ternyata rusak. Kemudian dia buru-buru ke kamar mandi dan berganti seragam sekolah. Lari ke sekolah dan setelah sampai di sekolah dihukum karena terlambat. Nah, the conclusion, reorientation-nya dia bilang kalau dia akan beli 2 alarm ya, belajar dari pengalamannya supaya tidak terlambat lagi, dia mau langsung beli 2 alarm untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Oke. Is everything clear so far? If you have any question, please just leave your comment on the comment box below. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.